Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan saya Elvira Rizana Filia dengan NPM 246100007 dari Prodi Manajemen Non-Reguler semester 4 Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Metro. Saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Keuangan 2 dengan dosen Bapak Febrianto. Nah, di sini saya akan menjabarkan sedikit mengenai struktur modal. Dan di sini ada dua pertanyaan yang akan kita jabarkan jawabannya. Nah, suatu perusahaan memiliki hutang sebesar 24 juta dengan tingkat bunga sebesar 15%. Laba operasi bersihnya sebesar 8 juta dengan tingkat kapitalisasi total sebesar 20% dan juga saham yang beredar sejumlah 10.000 lembar. Yang harus kita jabarkan yaitu yang pertama adalah bagaimanakah nilai perusahaan dan juga hitunglah nilai KE. Nah, di sini untuk menentukan nilai perusahaan yang dilambangkan dengan huruf V. Nah, teman-teman harus tahu dulu nilai perusahaan itu ditentukan melalui pendekatan kapitalisasi laba operasi, yaitu dengan membagi laba operasi dengan tingkat kapitalisasi total. Pendekatan ini mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus pendapatan dari kegiatan operasionalnya. V sama dengan laba operasi bersih yaitu 8 juta dibagi dengan kapitalisasi total sebesar 20% sehingga mendapatkan hasil sebesar 40 juta. Yang kedua adalah menentukan nilai ekuitas atau dilambangkan dengan huruf E. Nilai ekuitas sendiri merupakan selisih antara nilai total perusahaan dengan nilai hutang yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Dapat dirumuskan sebagai berikut. E sama dengan nilai perusahaan dikurang dengan hutang perusahaan. Nah, nilai perusahaan yang kita dapatkan yaitu 40 juta, sedangkan hutang yang dimiliki oleh perusahaan tersebut adalah 24 juta. Jadi, kita mendapatkan hasil sebesar 16 juta. Bisa dibilang nilai ekuitas ini sangat bergantung pada besarnya proporsi hutang dalam struktur modal perusahaan. Yang ketiga yaitu perhitungan beban bunga. Beban bunga merupakan kewajiban yang harus ditanggung oleh perusahaan akibat dari penggunaan dana yang bersumber dari hutang. Besarnya beban bunga itu dihitung dengan cara mengalihkan bunga dengan total hutang, yaitu 15% dikali dengan hutang perusahaan yaitu 24 juta. Dengan hasil yang kita dapatkan yaitu sebesar 3.600.000. Nah, yang keempat, kita melakukan perhitungan laba bersih. Jika kita ingin menghitung laba bersih yang diperoleh dari selisih antara laba operasional dengan beban bunga yang harus dibayarkan. Nah, kita bisa menggunakan rumus laba bersih sama dengan laba operasi yaitu sebesar 8 juta dikurangi dengan beban bunga yang sudah kita dapatkan tadi sebesar 3.600.000 sehingga menghasilkan nilai sebesar 4.400.000. Besarnya laba bersih ini akan semakin menurun seiring dengan meningkatnya beban bunga akibat penambahan hutang dari perusahaan tersebut. Lalu yang terakhir yaitu adalah perhitungan biaya modal sendiri. Nah, biaya modal sendiri ini merupakan tingkat pengembalian yang diharapkan oleh pemegang saham atas investasi yang mereka tanamkan. Nilainya dihitung dengan membandingkan laba bersih terhadap total ekuitas. Nah, kita bisa menggunakan rumus KE sama dengan laba bersih yang kita dapatkan sebesar 4.400.000 dibagi dengan ekuitas sebesar 16 juta, jadi menghasilkan 0,275 atau jika kita ingin mempersentasekan menjadi 275%. Nah, lanjut untuk soal yang kedua yaitu jika perusahaan mengganti sebagian modal saham dengan modal hutang sebesar 200 juta, bagaimanakah nilai perusahaan dan juga hitunglah KE-nya. Nah,
bisa dibilang bahwa di sini artinya perusahaan menambahkan hutang sebesar 200 juta. Apa sih yang harus kita hitung terlebih dahulu? Yang pertama adalah hutang baru. Nah, hutang baru ini adalah kita harus menambahkan hutang perusahaan sebelumnya yaitu sebesar 24 juta ditambahkan dengan hutang baru perusahaan yaitu sebesar 200 juta yang menghasilkan nominal sebesar 224 juta. Yang kedua adalah nilai perusahaan. Nilai perusahaan ini masih tetap yaitu di angka 40 juta seperti hitungan kita sebelumnya. Lalu yang ketiga adalah ekuitas baru. Nah, ekuitas baru ini kita bisa dapatkan dengan dengan mengurangi nilai perusahaan atau fee dikurang dengan hutang yang baru, yaitu hutang yang sudah ditambahkan dari hutang yang lama dan juga hutang yang terbaru. Jadi 40 juta dikurangi dengan 224 juta hutang perusahaan yang terbaru yang menghasilkan nominal min 184 juta. Lalu yang keempat, setelah itu kita menghitung bunga baru. Nah, bunga baru ini kita menghitungnya dari bunga awal. Bunga awalnya yaitu sebesar 15% dikalikan dengan hutang terbaru dari perusahaan tersebut, yaitu 224 juta yang menghasilkan nominal sebesar 33.600. Lalu yang kelima, yaitu laba bersih yang didapatkan oleh perusahaan tersebut. Nah, laba bersih ini kita akan hitung menggunakan rumus laba operasi bersih dikurangi dengan bunga awal dari pinjaman hutang perusahaan, yaitu laba operasi bersih sebesar 8 juta dikurangi dengan bunga yaitu sebesar 33.600. Jadi kita dapatkan nominal sebesar 25.600. Dan yang terakhir yaitu modal baru atau bisa dilambangkan dengan huruf KE. Nah, KE ini kita bisa hitungnya dengan membagi laba bersih atau NI dibagi dengan ekuitas terbaru. NI kita yaitu min 25.600 dibagi dengan ekuitas terbaru yaitu min 184 juta yang menghasilkan nominal 0,1391 atau jika dipersentasekan menjadi 13,913%. Nah, teman-teman, jika kita lihat penentu dari perusahaan ini sendiri dilihat dari kemampuan perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba operasional daripada dilihat dari pendanaan yang perusahaan tersebut dapatkan dari mungkin pinjaman untuk modal mereka. Meskipun demikian, lonjakan dalam penggunaan hutang dapat mempengaruhi perusahaan karena semakin besarnya hutang maka akan mengurangi laba bersih yang seharusnya didapatkan oleh perusahaan. Nah, itu dia penjelasan sedikit mengenai tugas 1 mengenai struktur modal dari mata kuliah manajemen keuangan 2. Semoga dapat membantu teman-teman untuk memahaminya ya. Saya di sini masih belajar. Jika ada salah saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe. See you on the next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.